Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ningjufa Anggraini, perwakilan dari kelompok 4, kelas 12 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi administrasi pajak mengenai bukan objek pajak PPh pasal 21 dan tarif pajak PPh pasal 21. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama saya akan membahas mengenai bukan objek pajak PPh pasal 21. Ada yang tahu gak sih teman-teman apa itu bukan objek pajak PPh pasal 21 tuh? Baik, bukan objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak PPh 21. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah koreksi fiskal negatif bagi penerima penghasilan dan koreksi fiskal positif bagi yang membayarkan. Apa aja sih teman-teman penghasilan yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21 ini? Yang pertama, ada pembayaran santunan. Pembayaran santunan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 diatur berbagai jenis penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 21 per 16 PJ 2016 juga menjelaskan beberapa jenis penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, yaitu pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, asuransi sehubungan kesehatan, kecelakaan, jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Bukan objek pajak PPh pasal 21 yang kedua adalah beasiswa. Beasiswa di sini ada pembahasan khusus mengenai beasiswa ya teman-teman. Beasiswa yang dikecualikan sebagai objek penghasilan yaitu beasiswa yang diberikan untuk penerima yang merupakan WNI atau warga negara Indonesia, juga untuk mengikuti pendidikan formal dan informal yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Beasiswa bukan objek PPh pasal 21 bagi penerima beasiswa tersebut. Jadi teman-teman, yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek PPh 21-nya tuh si penerima beasiswanya. Jadi, siapa dong yang dikenakan pajaknya? Yang dikenakan pajaknya tuh si pemberi beasiswanya. Pemberi beasiswa dikenakan biaya beasiswa yang dapat dikenakan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak, sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu. Beasiswa dikatakan bukan objek pajak PPh pasal 21 adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Komponen-komponen beasiswa yang dimaksud adalah biaya pendidikan, seperti sekolah atau pelatihan, biaya ujian, biaya untuk buku, transportasi, atau biaya hidup wajar sesuai dengan lokasi belajar. Oke teman-teman, yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, artinya zakat wajib untuk setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat sah mengeluarkan zakat. Secara umum, ada dua jenis zakat yang wajib ditunaikan umat Islam. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atau ditunaikan umat Islam pada waktu tertentu, yaitu di bulan Ramadan, hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta benda. Zakat ini meliputi pendapatan atau penghasilan, hasil pertanian, hasil ternak, hasil perkebunan, perdagangan, emas dan perak, atau mata uang. Perhitungan pengeluaran zakat mal ini disesuaikan dengan jenis zakat mal yang dikeluarkan. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha, sehingga tidak memerlukan syarat khusus dalam pengeluarannya, atau dapat dikeluarkan kapan saja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Zakat dapat dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke teman-teman, yang keempat yang bukan objek PPh 21 adalah iuran pensiun, yaitu iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Bukan objek PPh 21 yang terakhir adalah pemberian natura. Definisi natura sendiri adalah imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk barang. Namun, dalam praktiknya ada sedikit perbedaan antara natura dan kenikmatan. Contoh, pemberian dalam bentuk natura adalah pemberian beras, gula, dan bahan pangan lainnya, sedangkan kenikmatan merupakan pemberian fasilitas seperti mobil dan tempat tinggal. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk tunai. Kendati sama-sama merupakan imbalan non-tunai, keduanya memiliki sedikit perbedaan, di mana natura merupakan imbalan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas. Contoh natura atau kenikmatan yaitu yang pertama, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan pemerintah. Dan yang ketiga, kewajiban perusahaan menyediakan sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut harus mengharuskannya. Oke teman-teman, materi yang kedua yang akan saya bahas adalah mengenai tarif pajak PPh 21. Apa sih tarif pajak itu? Tarif pajak adalah besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, sebelum langsung membahas tarif pajak, kita harus mengetahui dulu nih mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena PTKP inilah yang menjadi pengurang penghasilan neto yang nantinya akan menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak dan akan dikenakan atau dikalikan dengan tarif pajaknya. PTKP bagi wajib pajak PPh 21 adalah yang pertama, wajib pajak tidak kawin. Yang pertama 0 tanggungan, kodenya TK0, besarnya 54 juta. 1 tanggungan, kodenya TK1, 58.500.000. 2 tanggungan, kodenya TK2, 63 juta. 3 tanggungan, kodenya TK3, besarnya 67.500.000. Yang kedua, wajib pajak kawin, 0 tanggungan, kodenya K0, 58.500.000. 1 tanggungan K1, 63 juta. 2 tanggungan K2, 67.500.000. 3 tanggungan K3, 73 juta. Dan yang terakhir, wajib pajak kawin ditambah penghasilan pasangan suami ataupun istri. 0 tanggungan, kodenya K1, 112.500.000, 1 tanggungan K1 garis miring 1 117 juta, 2 tanggungan K1 garis miring 2 121.500.000 dan 3 tanggungan K1 garis miring 3 126 juta. Nah, teman-teman, di slide presentasi ini dibahas khusus mengenai tanggungan. Baik, tanggungan merupakan seseorang yang menjadi tanggung jawab seorang wajib pajak dan bergantung padanya dikarenakan tidak memiliki penghasilan. Wajib pajak yang memiliki anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tanggungan PTKP. Tanggungan PTKP ini yaitu istri yang tidak bekerja atau tidak memiliki usaha sendiri, anak kandung dengan jumlah maksimal tanggungan adalah 3 anak, dan belum memiliki penghasilan sendiri atau sedarah, anak tiri, atau anak angkat atau yang biasa disebut semenda.
orang tua atau mertua yang tidak bekerja dan tidak memiliki tunjangan hari tua, pensiun, atau apapun sejenisnya. Jadi orang tua yang memiliki iuran pensiun tuh tidak bisa dianggap sebagai tanggungan si wajib pajak ini. Teman-teman pasti bertanya-tanya, jika memiliki 4 anak, tanggungannya memakai yang mana? Nah, dalam peraturannya, jumlah maksimal yang dilaporkan adalah 3 orang anak. Sehingga jika memiliki jumlah tanggungan berjumlah 4 orang anak, maka yang dilaporkannya cukup 3 orang saja dan tidak melaporkan 1 orang lainnya. Dan memakai PTKP-nya itu yang wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan, yaitu 72 juta. Nah, di sini diketahui tarif pajak dikenakan jika sudah diketahui penghasilan kena pajak atau PKP-nya dengan penghitungan penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada tarif PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajaknya 5%. Yang penghasilan 0 sampai 50 juta, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta, 25% 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% di atas 500 juta. Nah, tapi di tahun 2022 ini ada perubahan tarif PPh 21 nih teman-teman, yaitu berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang HPP. 5% yaitu penghasilan dari 0 sampai 60 juta, 15% dari 60 juta sampai 250 juta, 25% dari 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar rupiah, dan 35% di atas 5 miliar rupiah. Pemberlakuan tarif baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat HPP. Nah, teman-teman, dalam kedua tarif tersebut ada perbedaannya kan ya? Perbedaan tarif PPh pasal 21 dulu versus sekarang adalah perbedaannya terletak pada perubahan lapisannya. Pada ketentuan sebelumnya, tarif pajak adalah sampai dengan 0 sampai 50 juta yang 5% berubah menjadi 60 juta rupiah. Pada ketentuan sebelumnya juga terdiri atas 4 lapisan tarif, sedangkan pada ketentuan sekarang atau Undang-Undang HPP ini terdiri atas 5 lapisan tarif. Nah, adapun keuntungan dari perubahan tarif PPh pasal 21 yang baru ini, yaitu Undang-Undang HPP ini, berdasarkan prinsip gotong royong atau ability to pay, pajak harus dipungut secara adil dengan memastikan beban yang ditanggung harus menggambarkan kemampuan ekonomi wajib pajak untuk menanggung beban tersebut dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Keuntungannya yaitu 1. Sebuah keringanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya, apabila sebelum Undang-Undang HPP, seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak 60 juta rupiah setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%, maka setelah Undang-Undang HPP ini seorang karyawan dengan PKP 60 juta setahun hanya akan dikenakan 1 lapis tarif pajak yakni 5%. Jadi lebih menguntungkan ya teman-teman. Arti dari pemisalan tersebut yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dilindungi. Dilindungi dalam Undang-Undang HPP ini dimaksudkan masyarakat berpenghasilan rendah dikenakan pajak sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya atau tidak terlalu besar seperti ketentuan tarif pajak sebelumnya. Sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau orang yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi karena semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara karena 83,4% pendapatan negara berasal dari pajak.
Jadi, sebagai seorang wajib pajak, kita harus taat membayar pajak. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada penerapan tarif PPh 21. PKP-nya sudah diketahui, yaitu 123 juta. Nah, PPh 21 ini dikenakan dengan cara tarif yang baru ya. Menggunakan tarif yang baru atau Undang-Undang HPP. Jadi dikenakan 2 lapis tarif pajak, kan 123 juta nih. Nah, dikenakannya yaitu 5% sama 15%. Kenapa 5% sama 15%? Karena kan yang 5% itu 0 sampai 60 juta. Nah, 5%-nya dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Sisanya 123 juta dikurangi 60 juta kan 63 juta. Nah, sisanya itu dikalikan dengan 15%. Hasilnya 9.450. Yang 5% sama 15% itu dikalikan hasilnya 12.450 untuk setahun dan sebulannya dibagi 12 yaitu 1.037.500. Jadi, pajak yang harus dibayar karyawan tetap tersebut adalah sebesar Rp1.037.500. Baik, itulah pembahasan mengenai bukan objek PPh 21 dan tarif pajak PPh 21. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. See you next video and bye-bye.